dia ingin menyampaikan bahwa antara korupsi politik dengan demokrasi langsung. Itu sendiri sudah transaksional. Gitu ya. Ini sebetulnya yang kalau mau membenahi, mencegah meluasnya korupsi di daerah, harusnya pilar-pilar DPRD-nya, pilar partainya, sistem penegakan hukumnya, birokrasi di daerahnya, itu yang harus dibenahi. Tidak meloncat tiba-tiba yang sudah arahnya udah baik di pemilihan kepala daerah yang lebih menjamin akuntabilitas, itu yang akan diubah. Dari arah jalan kita di jangka panjang itu hanya untuk kesasar ke lorong-lorong yang jauh lebih gelap. Arus balik pemberantasan korupsi di Indonesia. Fokus kami sebetulnya yang arus balik demokrasi sudah banyak yang bergerak. Tapi kalau ini diambil besok pemilu ada tidak langsung ke DPRD, maka dia akan arus balik terhadap usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini. Jadi kalau dulu corruptors fighting back, sekarang politicians are fighting back juga. Jadi boleh dikatakan ini adalah sebetulnya suatu dampak dari keberhasilan kita, boleh dikatakan. Perlawanan dari proses legislasi RUU yang arahnya ke sana itu menurut saya juga ini membuktikan bahwa corruptor fight back itu sudah mulai terstruktur. Sudah mulai terstruktur kerjaannya, bukan sekedar nangkep kasus-kasus, tetapi ini loh, mereka bahkan bukan sekedar defensif, dia sudah mulai membangun satu struktur yang membuka peluang korupsi yang lebih besar. Ini yang menurut saya bahaya untuk Indonesia ke depan. Sebenarnya yang menjadi lawan kita itu adalah korupsi politik. Korupsi politik ini adalah fenomena tidak cuma aktor, kalau dulu cuma aktor. Kebetulan dia misalkan seorang elit atau influential figure di daerah, kemudian naik menjadi pemimpin lewat lembaga partai politik, dia kemudian menggunakan lembaga politik itu untuk mengekalkan kaki-kakinya di pemerintahan. Nah, kemudian menjadikan lembaga politik sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaannya, tapi juga membuka diri, meliberalkan diri. Sebenarnya liberalisasi itu terjadi di dalam partai politik dengan membuka ruang yang besar sekali bagi kekuatan ekonomi untuk menguasai partai politik. Nah, demokrasi langsung kemudian menjadi semacam ajang transaksi, sehingga kemudian terlihat seakan-akan demokrasi langsung ini buruk buat negara kita. Bagaimana pencegahan, bagaimana upaya partai politik menjadi lembaga yang betul-betul bisa bermanfaat buat publik, memiliki sistem rekrutmen yang baik, memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik, memiliki bagaimana cara untuk supaya kader-kadernya itu diseleksi dan ditata sedemikian rupa sehingga tidak menjadi aktor-aktor korup. Itu sebenarnya harus dilakukan di dalam partai politik. Di sisi yang lain memang mafia anggaran itu kan sekarang berkaitan juga dengan proses anggaran kita. Proses anggaran kita itu masih memberikan keleluasan atau kewenangan yang sangat besar, diskresi yang sangat besar kepada lembaga parlemen. Yaitu berkaitan sistem pengadaan, reformasi birokrasi, menentukan bahwa birokrasi kita ini independen dari kepentingan politik konvensional dan sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan pemerintah misalkan dengan disahkannya undang-undang aparatur sipil negara yang tujuannya itu adalah memperbaiki kualitas dari pejabat. Juga ada soal procurement, pengadaan barang dan jasa itu juga sudah. Jadi ini semua harus banyak hal yang memang harus dibenahi dan yang memerlukan pemikiran, tenaga, dukungan banyak itu perlu dilakukan. Tetapi ini apa yang mau ingin dilakukan itu hanya solusi gobloknya aja gitu. Udahlah pusing cabut aja. It's a no-brainer, nggak mau mikir, malas mikir dan malas berbuat karena diakui it is not a simple ini ada tidak sederhana, banyak hal
Bali itu harus semua total football, banyak hal yang harus diperbaiki. Nah ini yang dengan pemilu yang coba kita sampaikan di luar tadi persoalan-persoalan kelembagaan dan sistemik, bagaimana penguatan di sektor reformasi birokrasi, di sektor anggaran, di sektor politik yang ada di dalam arahan kita pada DPR agar supaya diprioritaskan selain mendukung pilkada tidak langsung. Pemberantasan korupsi di Indonesia satu, dan dia juga langkah mundur atau setback dalam proses demokratisasi di Indonesia. Kami melihat karena kalau pemilu kada langsung dia punya potensi yang besar, memberikan ruang politik yang besar bagi publik, bagi masyarakat untuk mendorong terbangunnya tata pemerintahan yang baik di daerah. Nah, mereka yang mengusung pilkada tidak langsung atau melalui DPRD dengan dalih bahwa itu untuk mengurangi korupsi di daerah, itu kalau saya ini logika yang sesat karena terlalu simplistik. DPRD, jadi pertama, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka kemungkinan transaksi politik antara kepala daerah dengan anggota DPRD jauh lebih besar dan rakyat tidak bisa kontrol. Proses pemilihan akan tertutup, nggak ada intervensi dari rakyat. Yang kedua, kita tahu bahwa kepala daerah itu, kalau menurut hasil kajian kita selama 10 tahun terakhir, hanya salah satu faktor atau pilar yang menentukan tata kelola pemerintahan di daerah, kualitasnya. Kalau dibilang bahwa ini banyak yang korup, gitu ya, hasil pilkada langsung banyak yang korup kepala daerahnya. Anggota DPRD apa tidak kurang yang korup, jauh lebih banyak DPRD. Apakah kita mau menyerahkan itu ya, kepada hak pilih itu kepada anggota DPRD? Nah, kami mengirim surat kemarin kepada seluruh fraksi, pimpinan fraksi di DPR, mengajak mereka untuk berpikir ulang supaya mereka tidak mengambil langkah-langkah yang keliru dalam membangun demokrasi Indonesia dan dalam mendorong proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena pilkada tidak langsung itu berkontribusi besar bagi upaya korupsi, bukan pemberantasan korupsi, tapi celah untuk korupsinya makin luas. Itu yang kita inginkan. Protes menyatakan sikap tidak setuju dengan itu dan kami tetap berjuang supaya itu bisa dicabut melalui MK. Bergabung dengan tokoh-tokoh lain? Ya, karena kami kan bagian dari koalisi masyarakat sipil ya untuk menolak pilkada tidak langsung. tapi memang sudah kalau Para politisi di DPR itu berpikir dan berpikirnya sangat jangka pendek, itu bisa kejadian. Makanya kita nggak boleh biarkan spekulasi mereka dilakukan untuk itu. Karena dampaknya bisa, yang saya sebut tadi, RUU Pilkada ini adalah proses yang tidak langsung ya. Ini proses pelembagaan terhadap koruptor fight back. Serangan balik para koruptor akan mendapatkan bentuk yang makin jelas melalui RUU yang nanti misalnya akan disahkan kalau itu mendukung yang tidak langsung. Itu. Merekrut orang untuk jadi calon kepala daerahnya itu prosesnya transaksional. Ya. Transaksional itu apa? Ya yang bisa bayar, yang bisa didorong untuk maju. Nah, kalau ini dilembagakan betul, tidak ada campur tangan rakyat, ini prosesnya makin mengental. Transaksional, political transaction ini makin mengental dan makin tertutup. Ya. Sekarang kan dengan pemilihan langsung, basisnya dapil, daerah pemilihan, rakyat itu bisa kontrol. Ini daerah saya ini apa ini yang sudah dibangun ini? Janji di pemilu kemarin, pemilu kada ini. Nah, kalau pemilu kadanya tidak langsung, nggak ada urusan itu. Karena kepala daerah kontrolnya orang nggak diberi kewenangan memilih anggota DPRD apalagi kalau ada ditambah kekuasaannya. Sehingga menurut saya dua kepentingan yang sekarang ketemunya. Kalau dulu belum ketemu karena momentumnya tidak ada. Yang pertama kepentingan di balik ini kekuatan para orang-orang yang punya motif untuk menjarah dana publik yang selama ini terbatasi ya, dengan sistem pemilu langsung.
mereka yang mengusung pilkada tidak langsung dengan dalih anti korupsi itu bohong besar. Bohong besar. Kalau mereka memang serius ngomong soal anti korupsi, mereka harusnya berpikir tentang bagaimana juga membenahi birokrasi di daerah, membenahi DPRD, membenahi partai mereka sendiri, membenahi penegak hukum. Ini dia ngambil yang lain, cuma ini saja. Satu, tapi ini kalau ini sudah pemegang sebetulnya, maka ini kayak efek domino. Yang lain akan pilar-pilar yang saya sebutkan tadi, birokrasi, partai, itu bisa akan balik 180 derajat. Yang dulunya arahnya sudah